Erina Gudono, lu stop ya jadi Nana Mirdad wannabe. Lo tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Erina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo gak menarik. Niatnya sih mau mengkritik, tetapi jatuhnya malah menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Barusan kita bersama-sama menyimak satu cuplikan video. Dan cuplikan video ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Wanita ini bernama Alia Dahlia. Dia adalah seorang konten kreator. Mungkin niatnya dia untuk mengkritik Erina Gudono. Tetapi pernyataan yang dia lontarkan ini dinilai telah menghina. Terus terang, banyak sekali kecaman-kecaman dari perempuan-perempuan Jawa yang tidak terima dengan pernyataan dari Mbak Dahlia ini. Ya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa pemikiran dari semua pribadi tentunya berbeda-beda. Apa yang disampaikan oleh Mbak Alia Dahlia ini niatnya mungkin mau mengkritik, tetapi jatuhnya malah menghina Erina Gudono. Sehingga kali ini saya akan menyajikan berbagai macam cuplikan video terkait dengan komentar ataupun tanggapan dari netizen. Dan yang menarik di sini sebagian besar disuarakan oleh kaum perempuan. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama untuk menyimak komentar-komentar dari netizen berikut ini. Selamat menyaksikan. Erina Gudono, lu stop deh. Lo itu bukan siapa-siapa tanpa Kaisang dan Widodo Dynasty. Diem dulu, sekarang gue mau gibain istri anak presiden alias menantunya presiden. Buat yang gak mau ikutan, cabut aja dari sekarang ya. Nih guys, kalian tuh tahu cewek ini gak sih nih? Gue tampilin di sini ya ceweknya ya. Jadi nih cewek itu bikin VT tentang Erina Gudono. Tapi masalahnya nih mbak-mbak bikin VT-nya tuh bawa-bawa perempuan satu Indonesia. Mbak, gue mau kasih tahu, gue bukan salah satu perempuan dari apa yang lo sebut itu. By the way, gue mau nanya mbak, lo kenapa? Lo kenapa beneran cerita di sini? Terus gue mau tanya, Erina Gudono kenapa lu sama-samain sama Nana Mirdad wannabe? Gue gak tahu apa hubungannya sama Nana Mirdad. Nana Mirdad itu kenapa mbak? Tolong kasih tahu saya gak ngerti. Jadi si mbak-mbak itu bilang gini, satu perempuan di Indonesia nih ya, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller lo, gak ada yang iri sama lo keterima di S2, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, dan bla 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 bla. Mbak, gue iri, gue bilang. Gue iri sama roti 400.000, karena apa? Karena gue gak pernah makan roti 400.000, dan gue kalau mau beli barang itu masih ngeliat dulu tagnya tuh berapa. Gue iri dia keterima S2, sedangkan gue baru masuk S1 itu di saat usia gue 25 tahun. Gue iri sama jet pribadi karena gue gak punya, jangankan punya, naik yang sewaan aja juga gak pernah. Terus mbak itu bilang ya, justru satu Indonesia itu kasihan sama lo. Enggak, gue gak kasihan sama Erina. Gue mau kasihan sama Erina, tapi gue lebih kasihan sama diri gue sendiri. Tapi sebelum gue kasihan sama diri gue sendiri, gue lebih kasihan sama lo. Lo tahu Erina Gudono gak tahu lu, bahkan dia aja gak tahu ada makhluk hidup namanya lu. Tolong kata gue mah jangan bawa-bawa satu Indonesia deh, kagak, gue enggak. Terus guys, si mbak-mbak itu bilang di VT-nya kalau masa sih zaman sekarang lo masih cari laki-laki, lo masih cari suami yang masih dicariin kerjaan sama bapaknya. Hello, mbak tahu nggak itu privilege? Mbak tahu nggak dia anak presiden? Jangankan dia ya anak presiden, saya yang bukan anak siapa-siapa aja ya, bukan anak pejabat atau bukan anak presiden, bukan anak siapa-siapa. Kalau bapak saya punya kerjaan dan bapak saya punya link ya, bapak saya pasti kasih saya kerjaan, mbak. Kamu bilang kalau kamu tidak iri dengan Erina Gudono, mbak, tapi lisan kamu itu seseolah kamu itu memang iri sama beliau.
Terus ya di video tersebut si Mbak itu bilang, Erina itu bukan siapa-siapa, Erina itu cuma Mbak Jawa yang kalau nggak nikah sama Widodo Dynasty itu bukan siapa-siapa. Bahkan si Mbak itu juga bilang kalau Erina itu adalah mediocre. Gue mau tanya Mbak, lu tahu nggak artinya mediocre itu apa? Terus gue juga mau tanya, lu udah pernah cari biografinya Erina Gudono belum sih di Google? Kalau lu belum pernah cari biografinya nih ya, nih gue cari ini ya, lu baca sendiri nih, gue tampilin di sini ya, lu baca. Lu baca sendiri prestasi dan karirnya kayak gimana. Dia itu pernah kerja di JP Morgan loh Mbak. Bahkan dia adalah satu-satunya yang di angkatan dia yang punya kedudukan paling tinggi di JP Morgan. Erina itu banyak banget dapat beasiswa dan Erina itu banyak banget juara gitu ya di berbagai macam perlombaan. Gak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sekalipun Erina bukan menantu presiden ya dan bukan istri dari anak presiden ya, karirnya dia, hidupnya dia itu juga akan lempeng-lempeng aja Mbak. Dia itu putri Indonesia, lulusan luar negeri, jenjang karirnya pun bagus. Terus ya, lu bilang Widodo Dynasty bla 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 bla, pokoknya dynastian lah gitu ya. Gue mau tanya, itu ibu banteng dari bapaknya ke anak ke cucu itu apa namanya? Gue belajar banyak dari videonya Alia yang nyindir Erina kemarin bahwasannya setiap wanita itu harus memiliki value. Kalau kalian nonton videonya, Alia ini bener-bener menjelaskan dan juga menegaskan bahwasannya Erina, kalau lo nggak nikah sama Kaesang, lo tuh nggak akan jadi apa-apa, lo hanya sekedar mbak-mbak Jawa yang standar mungkin ya menurut dia. Sampai akhirnya seliweran di mana-mana orang pada nge-spill prestasinya Erina dalam negeri dan juga di luar negeri. Sebetulnya sih nggak perlu di-spill ya, karena kalau kalian main ke akunnya Erina di situ lengkap udah kayak portofolio, highlight segala prestasinya dan juga jenjang pendidikannya sampai sekarang. Dilalah tiba-tiba ada seorang wanita yang mungkin value-nya tidak setara dengan Erina Gudono, tiba-tiba mengkritik dan juga meragukan kemampuan Erina. Gue nggak bisa bayangin aja sih, ini kan Erina orang yang berprestasi ya, memiliki kemampuan. Bayangin kalau dia tuh orang yang tidak berprestasi, tidak memiliki kemampuan, bakal sedih rujak apa sama netizen, apalagi sama Alia. Jadi pelajaran banget untuk kalian para wanita, ayo upgrade diri, tingkatin lagi value kalian sebagai seorang wanita. Karena orang yang jelas-jelas udah bervalue aja, masih dipandang rendah sama orang yang mohon maaf, nggak selevel. BTW guys, don't get me wrong, ini pembahasannya di luar Erina ini adalah orang yang tone deaf atau mungkin soal aroma keteknya ya. Ingat ya ladies, kita harus selalu positive thinking. Gak pernah tahu nih tahun depan kita nikah sama pejabat, sama bangsawan. Jadi nanti setelah nikah, kita dilihat sebagai, oh dua-duanya beruntung saling mendapatkan satu sama lain. Bukan kayak, ih yang ceweknya beruntung nih karena dapetin cowok ini, orang kaya, aji mumpung. Enggak, kita juga memiliki value. Tenang aja, kita punya harga diri. Guys, be honest. Kalau misalnya ada dua cewek, yang satu cewek cantik, berprestasi, lagi S2 di luar negeri, dan pernah membanggakan nama Indonesia. Cewek ini lagi living her best life, happy-happy, baby moon di luar negeri, beli perlengkapan bayi yang katanya puluhan juta untuk bayinya sendiri, makan roti 400.000 karena dia emang bisa beli, dan lagi S2 di luar negeri, ya karena dia pinter dan bisa. Lagi cewek, content creator, cantik juga sih sebenarnya. Cuma hobinya sibuk ngerendahin cewek lain. Padahal sesama cewek loh. Dan dia juga bawa-bawa orang lain, dia bawa-bawa kita yang katanya seluruh cewek di Indonesia nggak ada yang iri sama Mbak Erina. Girl, honestly speaking, aku iri kok. Kayak siapa yang nggak mau jadi cewek independen, berprestasi, lagi happy-happy keliling dunia, baby moon, sambil lanjutin pendidikan. Jujur-jujuran aja, itu dream life. Jadi daripada ngerendahin cewek lain, mending kita bekerja keras, fokus ke diri kita sendiri, biar bisa kayak Mbak Erina. Ya nggak guys, setuju gak? Daripada di kamar ngerendahin sesama cewek. Oh my god. Ada influencer namanya Alia mengkritik Mbak Erina Gudono, tapi jatuhnya menghina personal. Maaf nih Mbak, sebaiknya Mbak sebelum buat video lihat LinkedIn Mbak Erina dulu, supaya tahu prestasi dan pengalamannya Mbak Erina. Pernah kerja di JP Morgan, dan kalian tahu gaji fresh graduate di JP Morgan itu berkisar antara 9 sampai 12 juta rupiah. Selain itu Mbak Erina juga pernah kerja di Bank Indonesia dan di Procter & Gamble atau P&G yang memproduksi Pantene, Rejoice, Gillette dan lain-lain. Dan maaf nih Mbak Alia, kalau saya lihat di LinkedIn kamu pengalaman Mbak Alia kurang menarik dibandingkan dengan Mbak Erina. Pendidikan terakhir Mbak Alia di Unpad yang berada di peringkat 596 dunia, sementara University of Pennsylvania di peringkat 11 dunia menurut QS Rankings. Jadi pertanyaannya, apakah Mbak Erina adalah mbak-mbak Jawa mediocre? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama, di mana kita mendengarkan bersama-sama bahwa komentarnya ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi pada dasarnya bahwa kita melihat
komentar-komentar dari netizen ini mereka tidak terima ketika seorang Alia Dahlia ini dia mewakili seluruh perempuan Indonesia. Tampaknya ini menjadi polemik dasar, menjadi persoalan dasar ketika pernyataannya ini tidak diterima oleh mereka-mereka yang turut berkomentar, yang tidak terima dengan pernyataan dari Mbak Alia tadi. Pelajaran yang bisa kita petik dari cuplikan-cuplikan video tadi bahwa mari kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kelebihan dari setiap pribadi ataupun kekurangan dari setiap pribadi itu adalah sesuatu yang normal. Ketika ada yang bilang bahwa saya iri dengan Erina Gudono, ada yang mungkin saya tidak iri dengan Erina Gudono dan lain sebagainya, tetapi apapun itu, ya kita memang punya hak untuk berbicara. Kita memang punya hak untuk menilai seseorang, tetapi mari kita berpikir positif. Mari kita bertindak bijak. Jangan sampai tutur kata kita pada akhirnya dihujat oleh orang lain. Berikut ini masih ada season video di season kedua, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian masih mau menyimak cuplikan-cuplikan video yang akan saya tayangkan berikut ini. Inilah komentar selengkapnya. Erina Gudono, lu Yeay, hari ini tuh aku mau membahas ya tentang si Erina Gudono ya, si menantu Jokowi Dodo yang di tengah keviralan karena muncul ada Mbak Alia yang mengatasnamakan satu Indonesia. Oh my godness, lu aja keles, kita nggak ikut-ikutan ya. Nah, jadi di sini tuh saya mau membahas sedikit ya tentang si Mbak yang kelihatannya mungkin ada menanamkan keirian hatinya terhadap si Erina. Sebenarnya Mbak Alia, setelah kamu udah berkoar sana berkoar sini, yang tadinya itu kamu ingin menjatuhkan seorang Erina Gudono, ya sekarang malah kamu dihujat balik oleh para netizen. Karena dari kualitas pembahasan kamu itu menampakkan kalau kamu itu sangat iri hati dengan si Erina. Nah, cewek mana cewek yang ada di permukaan di bumi ini sekalipun ya, kalau dia sanggup membeli barang mahal, otomatis dia juga akan bangga, plus juga akan nge-sharekan di story ataupun di feed dan sebagainya. Nah, itu sah-sah aja ya, karena juga si Erina juga wanita biasa dan juga berhak untuk menggunakan sosial media untuk melampiaskan emosionalnya. Dan lebih parahnya, kamu mengatakan bahwasanya itu si Erina, mbak-mbak Jawa, mediocre, privilege ya, yang kalau tidak nikah dengan Jokowi Dynasty, dia bukan siapa-siapa. Hello, lu lihat balik ya, lihat balik kualitas dan gelar yang udah dia punya gitu loh. Dan S2 itu juga nggak semua orang bisa masuk. Lu ngatain seorang Erina Gudono di mana dia itu mempunyai kualitas, mempunyai daya tarik yang berbeda dengan lo ya. Nah, mending si Erina tuh banyak yang bisa dia perjualkan ya, dan yang bisa dia banggakan. Lah, lu itu apa? Prestasi yang diraih oleh seorang Erina itu nggak main-main punya. Kalaupun dia nggak nikah dengan seorang Kaisang, ya anak dari seorang presiden, dia juga berhak dan juga bisa dinikahkan oleh pejabat-pejabat tinggi gitu loh. Beda dengan Allah gitu loh, karena dia dari segi wajah juga bisa dijual, habis itu juga dia punya prestasi yang besar, dan beda cerita kalau itu kamu gitu loh. Dan juga masalah roti yang 400.000 itu juga lo permasalahkan, dan kamu ngeluarkan sifat kampungan kamu. Lu nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri ya, dan ngeluarin satu makanan dengan harga 400.000. Norak lu ya. Jadi kalau misalkan dia mau update satu roti 400.000 juga itu bebas, karena kalau di luar negeri itu 400.000 itu nggak ada harganya gitu loh, nggak ada penilaiannya gitu loh. Dan satu lagi nih, masalah jet pribadi juga lu permasalahkan. Gila lo ya, lu nampak banget kayak kekampungan lo. Jadi lu jangan bawa satu Indonesia, karena kita nggak norak seperti lo gitu loh. Lu ngatain ya bahwasanya Erina Gudono itu naik jet pribadi. Lu nggak lihat apa kayak sekelas Syahrini, kayak apa itu Juragan 99, dan juga ada beberapa artis dan selebgram lainnya juga, mereka mampu juga kok sewa jet pribadi. Jadi
yang lu permasalahkannya itu apa? Dengan keputusan MK, dengan kepribadian antara Kaisang dengan Erina Gudono ini tidak ada kaitannya gitu loh. Jadi lu nyangkut-nyangkutin ke sini itu apa problemnya gitu loh. Intinya itu apa? Niatnya lu itu mau cari keviralan, mau cari FYP, malah lu kena hujat satu Indonesia, bro. Jadi satu kali lagi ya, saya minta untuk Mbak Alianya ya, jangan bawa-bawa satu Indonesia. Saya nggak setuju. Meskipun saya warga negara Indonesia, kayak nggak setuju banget kalau lo bawa-bawa satu Indonesia. Karena saya juga bukan salah satu orang yang norak seperti lo, kampungan. Teruntuk mbak-mbak yang ngomong kayak gini, Stop ya Rina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo nggak menarik. Mbak rungokno, lu boleh benci sama mertuanya, lu boleh benci sama suaminya, tapi lu nggak boleh merendahkan orang sampai segitunya. Anda bilang hidup dia nggak menarik, hidup Anda yang lebih nggak menarik. Gue lebih kasihan sama Anda, sumpah. Kalau dibilang Erina nggak punya prestasi, lu cari tahu dulu deh. Sumpah lu cari tahu dulu. Udah gitu, bawa satu perempuan Indonesia. Lu kalau nggak suka, lu aja nggak suka. Jangan bawa satu perempuan Indonesia. Nggak semua perempuan itu kayak Anda. Terus bawa suku lagi. Heran gue. Gara-gara yang darurat-darurat itu sampai merepet kemana-mana. Sampai harus merendahkan orang gitu loh. Coba ngaca dulu sama diri sendiri. Semenarik itukah apa enggak? Ala roh halus, maksud lo apa lu? Mbak Jawa lu bawa-bawa. Lu kalau nggak suka sama Erina Gudono, urusan lu sama Erina Gudono. Nggak ada urusannya sama Mbak Jawa. Lagian lu sama Erina Gudono bagikan bumi dan langit, sayang. Dia putri Indonesia, finalis putri Indonesia, juara 1 di Yogyakarta, ya. Lahir aja di Amerika. Lu lahir di mana? Di mana gue tanya? Kumpul sapi. Prestasinya apa? Terus lo menghujat sesama wanita. Di mana letak emansipasi wanita lu? Support woman, support mana? Salah, kebalik. Woman support womannya mana? Rumpi. Ya, sekali lagi lo bawa-bawa Jawa. Kenapa emang dengan Jawa-Jawanya? Nggak ada masalah Jawa-Jawaan. Nih, Cong support Cong, ya. Hati-hati Mbak kalau ngomong. Tutup komen, iya. Mbak Erina disebut cuma mbak-mbak Jawa biasa, nggak ada prestasinya. Wah gila. Lo sebelum ngomong tuh cari info dulu gak sih? Atau udah langsung nyerocos ngomong aja gitu? Oh iya gini kali Mbak Erina, harusnya ya jangan jadi mbak-mbak Jawa gitu, jadi mbak-mbak Jaksel kan, keren gitu kan. Terus ya pacaran beda agama, terus ya harusnya ya bangga gitu. Terus pas masih pacaran boleh gitu tinggal serumah sama pacarnya, wah itu prestasi. Sekarang itu Mbak yang dijadiin prestasi. Jadi kalau Mbak Erina jadi putri Indonesia, asal Jogja gitu kan, terus jadi model, jadi apa, nggak akan dilihat Mbak. Sekarang mah yang bisa menjalin hubungan beda agama, terus yang sudah sama pacarnya nih tinggal bersama, wah itu prestasi Mbak Erina gitu ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa, di mana saya sengaja untuk mengumpulkan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap pernyataan dari Mbak Alia Dahlia dalam cuplikan video pertama tadi yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja ada hal-hal positif, ada poin-poin positif yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita, bahwa merendahkan orang lain itu tidak baik, menghina orang lain itu tidak baik. Mari lebih baik kita mengintrospeksi diri agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Mungkin prestasi-prestasi yang dimiliki oleh seorang Erina Gudono bisa dijadikan sebagai panutan, bisa memotivasi diri kita agar kita bisa meningkatkan value yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tidak usah kita saling menghujat, tidak usah kita saling merendahkan seperti yang dilakukan oleh Mbak Alia ini. Niatnya mungkin mau mengkritik, tetapi jatuhnya malah menghina dan merendahkan Mbak Erina Gudono, yang pada akhirnya Mbak Alia ini dihujat oleh seluruh
perempuan Indonesia. Semoga saja ada hal positif yang bisa kita pelajari dari cuplikan-cuplikan video ini, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah wawasan baru dalam kehidupan kita setiap hari. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.